Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas soal latihan mengenai cermin cekung. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, untuk soal selanjutnya, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung bila benda berada di depan cermin? Di sini ada 5 ruang yang akan kita cari apa sifat bayangannya. Yang pertama, sifat bayangan jika benda berada di ruang 1 adalah maya tegak diperbesar. Ingat, jika benda di ruang 1, maka bayangan akan jatuh di ruang 4. Nah, jika kita gambarkan ulang, maka kita gunakan sinar-sinar istimewa yang berwarna merah, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ke titik fokus, kemudian kita teruskan ke belakang cermin, kemudian kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali. Kemudian kita tarik garis ke belakang sehingga bayangannya jatuh di belakang cermin. Bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian soal yang kedua, sifat bayangan jika benda di ruang 1,5 atau di titik F adalah bayangan terletak di tak terhingga atau infinity. Maka jika kita gambarkan melalui sinar-sinar istimewa, kita gunakan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Kemudian kita teruskan ke belakang cermin, lalu kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju titik P, akan dipantulkan kembali menuju titik P. Nah, seperti ini. Maka kalian lihat di belakang cermin tidak ada garis yang berpotongan. Artinya tidak terbentuk bayangan, begitupun di depan cermin tidak terbentuk bayangan. Maka dapat kita katakan bahwa bayangan itu terletak di tak terhingga atau berjarak infinity. Kemudian bagian C, sifat bayangan jika benda di ruang 2 adalah, ingat jika benda di ruang 2, maka bayangan jatuh di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika kita gambarkan, kita gunakan kembali sinar-sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Kemudian kita gunakan sinar yang kedua. Sinar datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka titik perpotongannya adalah posisi dari bayangan. Sifat bayangan ini adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian bagian D, sifat bayangan jika benda berada di ruang 2,5. Ruang 2,5 adalah 2 kalinya fokus atau di titik P. Sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Jika kita gambarkan, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus, kemudian sinar datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka diperoleh bayangan yang nyata, terbalik, dengan ukuran sama besar. Kemudian yang terakhir, sifat bayangan jika benda di ruang 3, maka sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika kita gambarkan dengan sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Kemudian kita gunakan sinar yang kedua, sinar datang menuju fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka bayangannya jatuh di ruang 2 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Maka dapat diperoleh kesimpulannya yaitu, jika benda di ruang 1, maka sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda terletak di ruang 1,5 atau titik F, tidak terbentuk bayangan, atau bayangan terletak di tak terhingga. Kemudian jika benda di ruang 2, maka sifat bayangan nyata, tegak, dan diperbesar. Jika benda di ruang 2,5 atau titik P, maka sifatnya nyata, tegak, dan sama besar. Jika benda di ruang 3, maka sifatnya nyata, tegak, dan diperkecil. Berdasarkan analisa tersebut, maka kita dapat simpulkan semakin benda dekat ke cermin cekung, maka bayangan akan semakin diperbesar. Soal berikutnya, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 12 cm. Bagaimana sifat bayangan yang dibentuk cermin tanpa kita melukis apabila benda berada di depan cermin pada jarak 11, 15, 6, dan 3,5 cm. Untuk menjawab soal ini, kalian harus memahami
bahwa jari-jari kelengkungan itu dapat menentukan besarnya jarak fokus. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu jarak fokus dari cermin yang kita gunakan. F sama dengan R per 2, atau jarak fokus adalah setengahnya dari jari-jari. 12 dibagi 2 yaitu 6 cm. Jadi dengan teori ruang, kalian dapat memposisikan sebuah benda, apakah benda tersebut berada di ruang 1, 2, atau 3. Nah, perhatikan untuk bagian A. Pada bagian A, benda itu terletak di 11 cm. Ingat, jarak fokusnya 6 cm. Maka 2 kali fokus itu adalah di antara F dan P itu ruang 2. Maka 11 cm itu berada di ruang 2. Jika benda di ruang 2, maka bayangan jatuh pada ruang 3. Dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat bayangan ini berdasarkan hasil melukis pembentukan bayangan yang sudah kita lakukan di nomor sebelumnya. Kemudian jika benda di jarak 15 cm, ingat 15 cm itu berarti benda berada di ruang 3. Maka bayangan akan jatuh di ruang 2. Berdasarkan teori ruang benda dan ruang bayangan itu harus berjumlah 5. Di sini saya akan memberikan tips. Jika bayangan jauh lebih besar daripada ruang benda, maka sifatnya pasti akan diperbesar. Dan sebaliknya, jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang bendanya, maka sifat bayangannya pun akan diperkecil. Berikutnya, untuk 6 cm itu berada tepat di titik fokus atau ruang 1,5. Maka ruang bayangannya di tak terhingga. Sifat bayangan tidak terbentuk bayangan. Kemudian benda di 3,5 cm. 3,5 itu kurang dari titik fokus, maka berada di ruang 1. Ingat tips yang saya berikan, jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, maka sifat bayangan itu akan diperbesar. Jadi sifatnya adalah maya, tegak, diperbesar. Soal berikutnya, sebuah benda tingginya 2 cm berada pada jarak 4 cm di depan cermin cekung. Pada jarak fokus 3 cm, tentukan A. Jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, sifat bayangan, dan E. Lukis pembentukan bayangannya. Untuk jarak bayangan, kita gunakan rumus 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Di mana SI itu adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, SO adalah jarak benda. Perhatikan di soal, jarak fokusnya adalah 3, jarak bendanya 4 cm. Maka diperoleh kita samakan penyebutnya 3 dan 4 yaitu 12. Jadi 4 dikurangi 3 adalah 1/12. Untuk mencari SI maka kita harus balik angka-angka ini menjadi 12 per 1 atau 12 cm. Jadi pertanyaan yang A sudah terjawab, jarak bayangannya yaitu 12 cm. Kemudian perbesaran. Perbesaran itu rumusnya harga mutlak SI per SO. Di mana harga mutlak itu harga atau nilai yang selalu nilainya positif. Nah, kebetulan ini sudah positif ya. Jadi kita tuliskan saja 12 cm dibagi 4 cm. Cm dengan cm kalian boleh coret sehingga jawabannya adalah 3 kali. Ya, satuannya tidak ada untuk perbesaran. Kemudian berikutnya, tinggi bayangan menggunakan rumus perbesaran yang kedua yaitu HI per HO, di mana M-nya adalah 3 dan HI-nya ditanyakan, kemudian HO-nya adalah tinggi bayangan yaitu 2 cm. Maka diperoleh HI sama dengan 3 kali 2, 6 cm. Nah, berdasarkan aturan dari sifat bayangan, jika pada saat menghitung nilai SI-nya adalah positif, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Kemudian untuk ukuran benda kalian bisa lihat nilai perbesaran. Jika nilainya 3 artinya M-nya lebih dari 1. Jika M lebih dari 1 maka sifatnya diperbesar. Berikutnya untuk melukis pembentukan bayangan, kalian harus menggambarkan terlebih dahulu kelengkungan dari cermin cekung. Agar kelengkungannya sempurna, maka kalian gunakan jangka lalu membuat ukuran pada jangka tersebut dengan jari-jari 6 cm. Jari-jari 6 cm maka membentuk titik fokus yaitu 3 cm setengahnya dari 6 cm. Maka di buku tulis kalian masing-masing, kalian boleh gambarkan benda yaitu anak panah dengan ketinggian 2 cm. Dengan menggunakan sinar istimewa, kalian gambarkan seperti
yang sudah diajarkan sebelumnya. Ya, seperti ini. Dengan sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Soal yang kelima, sebuah benda berada 3 cm di depan cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan 6 cm di belakang cermin. Tentukan jarak fokus cermin. Ingat, jika terdapat bayangan di belakang cermin, artinya bersifat maya atau nilai SI-nya yaitu negatif. Sehingga dalam perhitungan nanti harus disisipkan nilai negatif. Nah, kita gunakan rumus umum dari cermin yaitu 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Di mana SO itu adalah jarak benda yaitu 3 cm. Kemudian karena SI-nya terletak di belakang cermin maka kita langsung tuliskan negatif 6. Jadi sepertiga min 1/6. Kita samakan penyebutnya 6 maka 2 dikurangi 1 yaitu 1/6. Maka fokusnya adalah 6 cm. Kemudian soal berikutnya, sebuah benda berada 6 cm di depan cermin lengkung. Bayangan yang dibentuk cermin berada 4 cm di depan cermin. Tentukan jarak fokus cermin. Nah, ini kebalikannya dari nomor sebelumnya, yaitu bayangan terletak di depan cermin, artinya bernilai positif atau nyata. Ya, jadi dalam perhitungan tidak perlu diberikan nilai negatif. Jadi 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Di mana SO-nya yaitu 6, SI-nya 4. Kita samakan penyebutnya. Maka 1 per F sama dengan 5 per 12. Jadi jawabannya jangan lupa dibalik. F sama dengan 12 per 5 yaitu 2,4 cm. Soal nomor 7, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 24 cm, di mana benda harus diletakkan agar bayangan yang dihasilkan cermin diperbesar 2 kali. Nah, ingat dalam hal ini terdapat 2 jawaban. Nah, pertama, diketahuinya adalah R sama dengan 24 cm, maka nilai fokusnya 12 cm. Karena jarak fokus adalah setengahnya dari jari-jari. Kemudian M-nya atau perbesaran 2 kali. Yang ditanyakan adalah jarak benda dengan 2 jawaban. Nah, pertama kita mulai dari perbesaran bayangan yaitu M sama dengan SI per SO. Di mana nilai M-nya adalah 2, SI dan SO-nya belum diketahui, maka kita tuliskan ulang. Kemudian kita kali silang sehingga SI sama dengan 2 kalinya SO. Dengan rumus umum cermin 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI, kita masukkan angka yang diketahui. Fokusnya adalah 1 per 12 sama dengan 1 per SO dan SI-nya kita substitusikan dari hasil persamaan yang sudah kita peroleh yaitu 2 kalinya SO. Maka penyebutnya kita samakan dengan 2SO. 2SO dibagi SO yaitu 2 plus 1. Jadi 1 per 12 sama dengan 3 per 2SO. Kita kali silang maka diperoleh nilai SO adalah 18 cm. Berdasarkan teori ruang, pada cermin cekung terdapat 2 sifat bayangan yang diperbesar. Jika benda berada di ruang 2 dan di ruang 1. Jika benda di ruang 2, bayangan pun akan diperbesar, tapi bersifat nyata. Jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan pun akan diperbesar, tetapi sifatnya maya. Ruang 2 sudah diperoleh ya, jarak bendanya yaitu 18 cm. Nah, pada ruang 1 di manakah letak bayangan, maka perbedaannya adalah jika yang pertama kita hitung plus ditambah SI-nya plus, karena ruang 1 itu letak bayangannya pun ada di belakang cermin, maka SI-nya bernilai negatif. Jadi kita masukkan nilai negatif. Dengan cara yang sama, 1 per 12 sama dengan 1 per SO min 1 per 2 SO. Kita samakan penyebutnya sehingga 2 min 1, 1 per 12 sama dengan 1 per 2 SO. Jadi SO adalah 6 cm. 6 cm yaitu letak benda di ruang 1. Soal berikutnya, sebuah benda berada di depan sebuah cermin cekung yang memiliki jarak fokus 4 cm. Bayangan dibentuk cermin dengan perbesaran 1/3 kali. Berapakah jarak benda dari cermin? Perlu kita tuliskan apa yang diketahui, yaitu F sama dengan 4 cm, M sama dengan 1/3 kali. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak benda. Seperti penyelesaian soal sebelumnya sama, kita awali dari
rumus perbesaran bayangan yaitu M sama dengan SI per SO. Di mana nilai M-nya adalah sepertiga, nilai SI dan SO-nya belum kita ketahui. Jadi SO sama dengan 3 kalinya SI. Maka menggunakan rumus umum 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, di mana SO-nya nanti kita ganti dengan 3 kali SI. Ya, kita masukkan 1/4 sama dengan 1/3 SI ditambah 1/SI. Maka 1/4 sama dengan 1 plus 3. Jadi 1/4 sama dengan 4/3 SI. Maka SI-nya yaitu 16/3. Karena yang ditanyakan adalah SO, maka berdasarkan persamaan ini, SO sama dengan 3 SI, kita masukkan nilai SI jadi 3 kali 16/3. 3 sama 3 kita coret jadi 16 cm. Soal yang terakhir, sebuah benda tingginya 2 cm berada di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 6 cm. Bayangan dibentuk di belakang. Kembali mengingatkan, jika ada bayangan terbentuk di belakang cermin, nanti dalam perhitungan 3 cm harus dituliskan negatif. Yang diketahui adalah R sama dengan 6 cm sehingga F sama dengan 3 cm. HO adalah 2 cm, HI 3 cm. Berdasarkan rumus perbesaran bayangan, HI per HO sama dengan SI per SO, maka kita peroleh nilai persamaan SI sama dengan 3SO per 2. Kemudian kita masukkan ke rumus umum 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Ya, tapi karena terletak di belakang cermin, maka kita ganti menjadi negatif. Ya, kita ubah negatif. Lalu kita substitusikan nilai SI yaitu 3SO per 2. Maka 2-nya akan naik ke atas, jadi kita samakan penyebutnya. 1/3 sama dengan 3 min 2 per 3SO. Jadi jawabannya adalah 1 cm. Oke, demikianlah pembahasan mengenai latihan soal cermin cekung. Sampai bertemu pada video pembahasan soal selanjutnya.